Halo, selamat pagi, semangat pagi. Gimana kabarnya? Oh, udah banyak teman-teman yang udah join nih. Ada Praboro River Lilu, ada Ruktiel Ching juga ada join ya. Thank you udah menyapa. Semangat pagi buat kawan-kawan. Suara gue jelas nggak ya? Terdengar nggak? Suara gue dengar jelas apa enggak? Cawaan, Kanda Eriwan Eli, sipit milikku. Punya kamu sipit ya? Oke, dengar nggak? Kedengeran suaranya nggak? Kalau suaranya sudah jelas, nanti langsung gua mulai. Ini pagi hari jadi kayaknya waktunya pas banget untuk bikin apa ngobrol-ngobrol sama kalian ya. Mungkin ada teman-teman yang lagi apa namanya, baru aja memulai aktivitas, terus udah gitu apa namanya siap-siap untuk memulai pekerjaan atau mungkin sekarang udah mulai kerja kali ya. Oke. Hari ini tanggal 23 Maret 2022 ya. Kalau waktu Taiwan tuh jam 9.32 sekarang saat ini. Kalau yang di Indonesia jam 8.32 ya. Ada yang udah mulai apa? Udah mulai aktivitas, ada yang juga belum. Ada yang mungkin baru saja sampai di tempat kerja kali ya. Oke, sebelum sharing hari ini apa namanya? Seperti konten apa namanya? Judul hari ini di atas itu gue tulisnya di bawah ya kalau di Facebook ya. Di bawah itu adalah apa namanya? Tiga hal yang membuat eh, kita itu gagal kerja di Taiwan. Oke? Nah, terus kebetulan Junawiyari juga nanya nih, Pak Boni bisa bantu job pabrik untuk cowok, untuk cewek Kak. Langsung aja ya inbox ya. Aku udah juga apa namanya udah kasih tautannya, nomor WA-nya udah saya kasih, jadi teman-teman langsung bisa aja hubungin ya, dan tidak ada biaya di tempat kita, pada tempatnya kita ataupun di tempatnya Pak Boni nggak ada, tapi untuk soal biaya lebih lanjutnya itu bisa didiskusikan dengan nanti PT yang ditunjuk nanti ya. Oke, thank you Kak. Langsung tekan linknya, keluar WA-nya Pak Boni. Waka waka waka. Akan langsung tak save Kak. Oke, siap. Jadi langsung aja hubungin ya. Nah, hari ini kita sebelum ngobrol, mau ngecek dulu nih teman-teman yang di Taiwan. Karena tadi malam, subuh ya, jam 1.41 itu ada gempa bumi. Ya, ada gempa bumi itu lokasinya di daerah Taitung ya, di daerah Taitung di bagian timur nih. Kalau teman-teman yang di Indramayu tadi ada yang menyapa juga ada dari Cirebon ya. Taiwan itu kalau kita belah jadi empat ya, jadi ada bagian utara, itu bentuknya kayak pisang gitu. Bagian utara, bagian sentral, bagian selatan, bagian timur, bagian barat ya. Nah kemarin itu apa namanya gempanya itu di Taitung, itu apa, di bagian timurnya Taiwan. Nah, kemarin itu kayaknya cukup kencang ya. Moga-moga tidak ada korban jiwa ya, moga-moga tidak ada kerugian yang menimpa masyarakat setempat gitu loh. Ya, ataupun juga di tempat-tempat yang lainnya. Kemarin tadi malam itu terbangun dengan apa namanya? Alarm pemberitahuan. Jadi kalau di Taiwan itu kalau ada gempa bumi ya atau ada bencana apa itu biasanya tuh ada alarm pemberitahuan bahwa oh ada gempa bumi di wilayah seperti ini gitu loh ya. Nah, jadi semoga teman-teman yang tadi malam mungkin ada yang kebangun. Kalau aku ini kebangun sebetulnya, kencang banget iya. Jadi dan itu langsung aku sharing di postingan. Lumayan banyak juga yang berdoa, alhamdulillah.
Insya Allah dan segala macam, puji Tuhan, haleluya, semoga bisa berjalan dengan apa, bisa bisa terselamatkan semuanya ya. Kayaknya moga-moga aja nggak menimbulkan korban jiwa ataupun juga kerugian yang yang besar ya. Oke, jadi kencang banget nih kata Gier Formosa ya. Heeh, ya, sampai nenek nggak mau tidur lagi ketakutan ya Allah. Ya benar, benar. Itu banyak banget teman aku juga ya orang Taiwan tadi malam itu juga tadi pagi begitu gue buka lagi apa namanya, gue buka postingan feednya teman-teman tuh banyak sekali yang bilang nggak bisa tidur lagi langsung. Bener nggak bisa tidur lagi. Banyak sekali yang nggak bisa tidur karena gempa itu soalnya jamnya jam 1.41 gitu loh. Bener itu kaget banget sih. Sampai kan aku tinggal di lantai 15 ya. Jadi itu goyangannya itu kenceng sekali sampai 2 kali kalau nggak salah berasa banget ya. Oke jadi moga-moga teman-teman selamat ya, teman-teman nggak apa namanya nggak bermasalah ya semoga. Terus teman-teman yang lagi nonton live ini mungkin bukan dari Indonesia ya, mungkin bukan dari Taiwan, maksudnya bekerja di Taiwan, mungkin dari Indonesia, nanti belum berangkat mungkin, nanti setelah sampai di Taiwan itu gempa bumi itu udah jadi makanan mingguan ya. Jadi jangan kaget ya, yang penting tahu aja di mana tempat untuk menyelamatkan diri keluar dari pintu apa jalur ini apa jalur menyelamatkan diri itu harus tahu ya. Jadi teman-teman yang nanti calon PMI nanti sampai ke Taiwan pasti juga akan melewati masa-masa seperti itu, akan berasa banget apa itu gempa ya. Oke, hari ini mau sharing sama kalian mengenai tiga hal yang membuat orang itu bisa gagal kerja di Taiwan. Ya, moga-moga aja sharing hari ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian punya pendapat juga bisa tulis di bawah ya. Menurut kalian itu apa sih yang bisa membuat orang itu gagal dia itu bekerja di Taiwan? Dan ini menurut gua pengalaman yang sangat bagus sekali yang pengen gue sharing sama kalian. Oke, lalu kalau misalnya teman-teman ada rencana kepingin berangkat ke Taiwan melalui PT yang bisa yang aman dan juga tidak abal-abal ya khawatir nih mesti nyari PT yang mana kalian bisa menghubungi Pak Boni ya. Di tempatnya Pak Boni itu tidak ada biaya sama sekali, kita cuma bantu menyalurkan saja ke sana, nanti kalian langsung bicara dengan PT yang nanti kita akan sampaikan, ataupun juga bakal ada PT yang menghubungi kalian, ya. Ini cuma buat teman-teman yang benar-benar berniat ya, kalau cuma tanya-tanya aja nanti deh, tunggu sampai udah siap mau berangkat, baru hubungin Pak Boni, ya. Linknya sudah aku taruh di bawah, kalau misalkan kalian mau langsung hubungin yang bersangkutan. Oke, nah kita masuk ke topik mengenai tiga hal yang membuat orang itu gagal. Menurut kalian orang bisa gagal bekerja di Taiwan itu apa? Kalian boleh tulis ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita ngobrol nggak lama-lama, paling setengah jam atau mungkin 10-20 menit ya, 20 menit mungkin ya. Kalian bisa tulis, menurut kalian orang bisa gagal ya, eh, itu apa yang membuat dia itu gagal? Kenapa dia itu nggak bisa berhasil bekerja di Taiwan? Padahal waktu dia berangkat, semua orang pada saat mau berangkat ke Taiwan tuh punya mimpi yang mimpi yang besar, mau ngumpulin uang, memperbaiki ekonomi keluarga. Terus apa sih membuat banyak sekali orang itu di tengah jalan itu gagal? Gagal pada saat dia udah sampai di Taiwan, udah mungkin seminggu pertama itu sabar, seminggu pertama itu bisa konsisten, ya pokoknya apa namanya hambatan apapun ataupun juga apa, godaan ataupun juga mungkin cobaan pasti bisa terlewatkan gitu loh, ya. Jadi apa sih menurut kalian yang membuat orang itu gagal dia itu bekerja di Taiwan itu apa? Kurang sabar katanya Bunga Formosa. Ada lagi nggak yang punya pendapat yang lain ya? Nanti bakal gue sharing pendapat gue. Dan ini satu tips yang menurut gue bukan cuman bekerja di Thailand, tapi di banyak hal sebetulnya ya. Oke, langsung aja ya, mungkin karena ada jeda waktu gitu. Jadi tips ya apa tiga hal yang membuat orang itu bisa akhirnya dia itu gagal bekerja di Taiwan ya. Eh, Kurang bahasa ya, Julianti bilang ya, kurang bahasa. Kalau dari pengalaman yang ada ya, kebanyakan katanya Avi, kebanyakan ke bawah pergaulan, lebih mementingkan kepentingan daripada kebutuhan. Oke, jadi apa namanya? Mendahulukan apa yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan kira-kira gitu. Lupa sama tujuan awal. Oke, oke. Lupa sama cita-cita, Kak. Kalau sama cinta nggak pernah lupa ya. Sama kayaknya susah banget yang namanya melupakan mantan gitu ya.
Kurang fokus tujuan awal ke Taiwan. Putus asa dalam proses, Kak. Terkadang mundur di pertengahan proses. Akhirnya mengundurkan diri. Katanya Joey Nari katanya yang manja kok, kaget sama kerjaan di sana. Dua, banyak pacar. Tiga, entahlah. Entahlah di mana pacar gue yang sebetulnya. Setelah gajian langsung main, uang habis semua ya. Maunya enak melulu, dikit-dikit ngeluh. Oke, terlalu hura-hura ya, terlalu hura-hura. Oke. Ini menarik ya menurut gua, obrolan hari ini menarik banget ya. Menurut gua ini gua simpulkan ya. Dan kebetulan apa yang disampaikan sama guru gua ini ya, karena gua banyak sekali belajar sama teman-teman yang sudah sukses ya, orang Taiwan, orang Indonesia, ataupun juga ngelihat-ngelihat orang yang sudah sukses lah di YouTube itu banyak banget tips-tips ya. Tapi setelah gua dengar ini tiga hal ini itu beneran kena banget buat gua, beneran kena banget ya. Kita ngomong satu persatu ya. Kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa komen. Kalau nggak setuju, menurut kalian, kalian bisa tulis ya. Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Kita nih ngobrol santai, guys ya. Oke, yang paling ada tiga hal ya. Ini nggak ada urutan satu, dua, tiga. Yang pertama itu adalah apa? Ketakutan, guys. Ketakutan. Jadi, kenapa orang bisa gagal dia tuh bekerja di Taiwan? Walaupun dia udah sampai di Taiwan ya, dia ada ketakutan. Jadi rasa ketakutan itu yang bisa membuat orang itu gagal. Ini yang pertama. Ketakutannya macam-macam. Ya, macam-macam. Misalnya itu ketakutan dengan, tadi ada yang bilang, nggak bisa bahasa. Bahasa itu kan sebenarnya hanya tools ya, ataupun juga apa namanya, eh, peralatan atau perangkat untuk berkomunikasi. Betul nggak? Jadi banyak orang, teman-teman itu yang gagal di Taiwan, salah satunya adalah dia tuh takut. Takut apa? Takut ngomong. Takut belajar bahasa Mandarin, takut ngomong bahasa Mandarin, pada akhirnya bahasa Mandarinnya nggak maju-maju. Takut apa? Takut diketawain, ya, takut salah, eh pokoknya takut, takutnya akhirnya nggak pede itu adalah hasil akhirnya. Tapi di awalnya itu dia tuh takut mencoba. Padahal teman-teman yang udah berangkat ke Taiwan itu dia tuh udah punya keberanian loh. Banyak teman-teman ya, teman-teman apa namanya kadang-kadang di inbox ya DM pesan barang sama Agung ataupun juga Isyera ataupun juga ngobrol-ngobrol apa dia ngeluh dia tuh nggak pede. Sebenarnya dia tuh udah punya keberanian banyak sekali yang belum pernah berangkat ke Jakarta tapi langsung terbang ke Taiwan. Banyak loh kayak gitu. Itu banyak banget. Jadi keberaniannya itu udah ada tapi sampai di Taiwan dia itu takut mencoba belajar sesuatu, belajar bahasa Mandarin. Itu yang satu. Jadi kenapa bisa gagal? Karena dia takut mencoba untuk berbahasa Mandarin. Ya, jadi akhirnya menyebabkan komunikasi dengan agensi, dengan majikan itu akhirnya apa namanya terhambat. Oke, itu yang pertama, Kurang percaya diri soal bahasa katanya Andi. Ya itu karena nggak berani mencoba, nggak berani belajar, nggak berani mau ngomong. Itu yang menjadi penghambatnya. Jadi nggak percaya diri itu hasil akhir guys, resultnya hasil akhirnya. Tapi di depannya itu karena kita takut mencoba. Oke? Katanya Eka sebenarnya bisa ngomong kok, cuman kalau kita ngomong terbalik-balik bahasanya Taiwan jadi bingung. Sama, gue juga dulu gitu ya. Pertama kali datang ke Taiwan, gue sama teman-teman yang berangkat ke Taiwan itu sama. Gue bahasa Mandarin gue jebot guys. Tahu nggak jebot? Ini bahasa ya orang jadul ya. Jebot beneran. Nol, nggak bisa. Jadi bahasa Mandarin gue tuh amburadul guys. Amburadul. Cuman ini sebenarnya muka gue tipis guys ya. Akhirnya gue gosok-gosok supaya kulit gue tebel gitu. Jadi gue kalau ngomong salah ya salah, nggak apa-apa gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Berantakan nggak apa-apa. Ya, katanya Rul, ya, aku nggak bisa bahasa modalnya pada bukti bisa ngomong. Walau berantakan 2 bulan di PT cus cas cus ke Taiwan, modal hau hau laupan hau hau hau. Ya itu, benar benar benar. Itu luar biasa sekali ya. Oke. Kau yang non sudah bisa daftar ke Taiwan ya? Bisa, bisa, Lisa. Nanti kamu langsung aja cek di bawah ini. Gue udah kasih linknya, bisa langsung hubungin Pak Boni. Kalau bener udah siap ya berangkat ke Taiwan, bener ya. Maksudnya siap ini adalah bener-bener kepengen berangkat. Tapi kalau cuma tanya-tanya juga nggak usah. Ya, aku cuma saranin untuk menghemat waktu setiap orang ya. Waktu itu paling mahal. Jadi kalau misalnya bener kalian mau berangkat ya,
bener udah siap, langsung hubungin Pak Boni. Linknya udah gua kasih, ya nomor WA gua kasih, udah linknya kamu tinggal klik langsung nyambung ke sana. Oke? Jadi itu yang pertama, ketakutan. Ya, ketakutan itu adalah kenapa orang bisa gagal dia bekerja tawan. Kedua, kedua, kedua guys, kedua adalah rasa malas. Ya orang kenapa bisa gagal bekerja di Taiwan karena rasa malas. Ya, gue juga bisa males. Hari ini hujan, males buka live. Hari ini capek, nggak mau jualan. Hari ini nggak, hari ini lagi galau, ya, lagi bete. Jadi hari ini nggak mau ketemu sama seller atau nggak mau ketemu sama supplier kan. Gue kan ada beberapa mitra kan, teman gue yang juga dia punya produk tapi dia nggak ada market untuk masuk ke Indonesia. Jadi gue kadang males gitu. Jadi rasa males inilah ya yang membuat orang itu bisa gagal dia tuh bekerja di Taiwan. Dan ini sebenarnya bisa diselesaikan, bisa ya bisa karena tadi teman-teman udah banyak yang tulis tuh, ya, teman-teman udah banyak yang tulis tuh apa namanya lupa dengan cita-cita awalnya. Tapi kalau sama cinta nggak pernah lupa ya, sama mantan nggak pernah lupa. Jadi rasa malas itulah yang bisa menghambat kita untuk mencapai cita-cita, mencapai tujuan kita pada saat sebelum berangkat ke Taiwan. Tapi karena rasa malas itu, aduh hujan nih, gue malas keluar gitu ya. Sama, teman-teman banyak yang tahu, pengen diet ya, pengen punya tubuh yang kurus, gue pengen ini, tapi disuruh olahraga, males semua gitu. Jadi ini unik ya. Thank you nih teman-teman yang tanya. Soal biaya kita nggak tahu ya guys, karena itu nanti langsung bisa cek dengan PT nanti kalau misalnya kalian udah siap ya, nanti PT bakal ngehubungin kalian negosiasi sendiri dengan PT itu. Kita cuma bantu menyalurkan karena banyak sekali teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan itu nggak tahu mau nyari PT siapa. Jadi aku dapat temen yang benar-benar bisa gua percaya. Jadi ntar lu orang ngobrol sendiri. Kita cuma bantuin kalian mau berangkat ke Taiwan atau ke negara lain, kita kumpulin nanti kita langsung oper ke sana. Nanti dari PT yang menghubungi kalian. Jadi mereka ini PT yang temen gua ini bisa dipercaya. Oke? How tato ya kalau berangkat ke Taiwan bisa nggak ya di pabrik? Ini sering kali ditanyain ya. Ada pabrik yang lebih suka tidak bertato, ya. Tapi ada juga pabrik yang oke dengan tato, ya. Kayak gue bertato juga akhirnya berangkat ke Taiwan. Tapi gue tatonya di Taiwan. Ini tergantung ya, tergantung PT, tergantung pabrik ya. Oke, kedua tadi ya. Jadi alasan kenapa orang bisa gagal dia bekerja di Taiwan karena malas, ya karena malas. Jadi inilah yang menghambat kenapa orang bisa gagal bekerja di Taiwan. Oke, menurut kalian yang ketiga itu apa ya? Ya, tadi yang pertama kan udah dibilang ya, yaitu adalah ketakutan, ya takut mencoba, ya takut melakukan hal yang baru, ya takut belajar bahasa Mandarin, takut diketawain. Oke, jadi takut. Terus yang kedua malas. Yang ketiga menurut kalian apa? Menurut kalian yang ketiga itu apa? Bukannya tools untuk perangkat kita supaya berkomunikasi ya, apa namanya belajar bahasa Mandarin bukan, tapi dari karakter kita, bukan karakter, sifat kita yang bisa membuat orang itu bisa tersendat atau gagal bekerja di Taiwan. Oke, alhamdulillah nih Rianti katanya, aku dulu berangkat 1 bulan udah terbang. Aku cuman SD 6. Tapi niat aku untuk membahagiakan orang tuaku dan anak-anak. Alhamdulillah nyampe sekarang di sini masih di sini Kak. Alhamdulillah Rianti, jempol buat kamu, mantap luar biasa ya. Apa benar kalau proses Teto dan PAP mau ditutup? Enggak ya, Mas Nur Ahmad enggak ya, enggak ada. Saat ini belum ada berita ini. Jadi yang ketiga apa nih menurut kalian ya? Oke, menurut kalian apa? Jadi kalau kalau emang um, orang itu bisa gagal bekerja di Taiwan. Yang ketiga itu adalah, gua rasa kalau gua ngomong kalimat ini, kata ini pasti kalian setuju 100% karena banyak sekali buktinya. Ya, mudah menyerah, ya, mudah menyerah sama dengan tadi malas ya. Banyak gaya, nggak ada tabungan, itu sama dengan em, malas ya. Jadi malas untuk menabung. Jadi belanja melulu ya. Oke. Eh,
Iya, iya. Cai juga keras lama kayak susulan. Oh iya, karena tadi gempa ya. Oke, oke, oke. Oke, yang ketiga jawabannya apa ya? Yang ketiga itu adalah emosi, guys. Emosi. Kenapa orang bisa gagal dia tuh bekerja di Taiwan? Yang ketiga adalah tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi yang pertama gue ulangin itu adalah keberanian atau ketakutan, sorry ya, ketakutan. Kedua itu adalah malas. Yang ketiga itu adalah emosi. Ya, emosi. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, kasus-kasus PMI yang berantem di jalan, ribut dengan majikan, ya, nggak sabar, itu semua karena emosi. Ya, putus asa, mudah menyerah itu sama dengan malas ya. Tidak punya impian itu juga karena malas. Ya, patah semangat kok yang ketiga karena nyerut ya. Yang ketiga menurut gua itu adalah emosi. Ya, emosi. Emosi itu jadi ada nilai baiknya karena manusia pasti punya emosi, nggak bisa dipungkiri. Gue juga bisa marah, gue juga bisa emosi, gue juga bisa pukul meja, banting barang. Kadang-kadang HP gue lempar. HP lain dulu sih, maksudnya udah yang udah jelek ya. HP baru nggak mungkin, sayang, mahal kau. Iya, emosi. Ya, emosi. Emosi itu masalah terbesar ya dari ketiga ini menurut gue yang paling basic. Teman-teman kita bisa lihat ya orang kenapa bisa gagal di tahun itu karena nggak bisa mengendalikan emosi. Betul, nggak semua nggak 100% itu salahnya di kita. Salahnya di majikan pasti. Ribut majikannya nyebelin, agensinya nyebelin itu benar. Tapi pada akhirnya gue pernah dengar satu kata ya dari seorang guru di India. Dia pernah bilang begini. Kalian pernah dengar nggak kalau misalkan ini gue pakai bahasa sorry ya ini gue cuma hanya perumpamaan guys ya misalnya nih gue ngomong goblok lu misalnya nih gue pakai bahasa Indonesia goblok lu atau gue pakai bahasa Inggris you are stupid ataupun juga dalam bahasa Mandarin disepentan ya kalian pada ngerti kan ya gue ngomong tadi bahasa itu ya ini bukan dari gue dengar dari satu orang guru India yang ngomong ini dia bilang begitu. Dia bilang, gue kalau pakai bahasa yang lu ngerti, gue marahin lu ngerti, lu bisa marah, lu bisa ter apa, ter, ter, terbakar emosinya. Kok gue dimarahin kayak gitu ya, kurang ajar ini orang. Tapi coba ya, satu hari ada seorang dari Rusia atau dari Ukraina ngomong bego lu atau you're stupid, nih sepentan, tapi pakai bahasa Rusia atau pakai bahasa Ukraina, ataupun juga bahasa-bahasa yang lu nggak ngerti, bahasa yang kita nggak ngerti, terus dengan pakai senyum. Ya, mungkin nih teman-teman yang ada di Indonesia ya, gue coba ya, gue menggunakan kata yang sama yang artinya adalah kamu bodoh gitu ya. Ini kita cuma perumpamaan doang ya. Ni sepentan, 真的，你是笨蛋，笨得真的好厉害哦，笨到很像猪头一样，真的耶，你真的是一个笨蛋。Ini gue mau coba ya, ini gue tes ya. Ini teman-teman yang di Indonesia ngerti nggak gue tadi? Yang ngerti diem aja ya. Maksudnya yang nggak ngerti gue tadi ngomong apa? Kalian berasa nggak kalau gue tuh lagi marahin lu? Kalau aku nih lagi menggunakan kata-kata yang nyakitin sebetulnya. Tapi pakai bahasa Mandarin yang kalian nggak ngerti. Tadi gue ngomong adalah kamu tuh bodoh, bodohnya kayak B2, nggak punya otak. Dengernya kan sakit ya, tapi guru ini ngomong begitu dia ngomong itu, dia bilang gue langsung mikir, iya ya, kenapa ya? Kenapa ada kata-kata yang kita dengerin tuh nyelekit di hati karena kita ngerti bahasanya. Jadi sebetulnya yang bikin orang sakit hati itu bukan kata-kata orang itu. Dia bilang begitu, guru itu nggak, gue lupa nama gurunya siapa. Kalau ada kesempatan gue sharing. Jadi yang bikin marah itu bukan kata-kata orang itu. Kan ada yang bilang kan lidah itu seperti apa namanya? Seperti pisau tak bertulang ya. Iya bukan. Tuh katanya Valensi nggak ngerasa kok wakal. Iya betul. Betul pada tak ini pada setuju nih. Jadi setelah gue dengerin omongan itu guru bener juga ya. Yang menentukan omongan orang lain itu pasti omongan atau nyakitin apa enggak itu tergantung kita mentransformasi ataupun juga menerjemahkan kata-kata itu sampai kita berasa oh gue juga jadi sakit hati gue masa dibikin kayak begini gitu dimarahin kayak begitu itu karena kita ngerti gitu loh
Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa lidah itu bagaikan pisau tak bertulang, menurut gua nggak juga. Karena kita tuh udah kita ngerti omongannya dia dan kita masukin ke dalam hati. Coba lu nggak ngerti, lu nggak marah kan? Kita nggak bakal marah. Orang Rusia ngomongin pakai pakai bahasa mereka, orang Ukraina pakai bahasa mereka, ngata-ngatain kita. Ya nggak ngerti gimana mau marah. Jadi gitu. Kadang makanya ada ya teman-teman. Makanya gue bilang kadang ada orang teman-teman yang berhasil di Taiwan karena dia tuh benar-benar bisa mengontrol emosi mereka. Bener, bisa mengontrol emosi mereka karena merasa ya udahlah, dia marah ya udah gue terima. Dia marah gue terima. Gue marah, dia marah itu kenyataan. Gue salah, gue itu kenyataan. Tapi kalau dibawa sampai ke emosi, pada akhirnya kita berantem, ribut. Jadi itulah yang menurut gue pengen sharing sama kalian di pagi hari ini ya. Tiga hal ya yang membuat orang itu bisa gagal di Taiwan. Gue ulangin lagi. Satu, itu adalah yang berkaitan dengan ketakutan, ya, rasa takut. Yang kedua, itu adalah malas. Yang ketiga itu emosi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa nih ya, teman-teman kita semua di sini, ada berapa ratus orang yang lagi nonton bareng, tiga hal ini kalau kita bisa benar-benar kita kontrol, kita kendalikan, kita terapkan dalam kehidupan, di mana aja kita bisa sukses. Di mana aja kita bisa sukses. Mau di Indonesia juga bisa sukses, di Taiwan juga bisa sukses, di mungkin teman-teman yang di Singapura juga lagi nonton, kamu juga bisa sukses di negeri singa, kamu juga bisa sukses di Jepang, kamu bisa sukses di Korea, di mana aja bisa. Asal tiga ini benar-benar kita pegang. Oke? Harus berani mencoba, jangan malas atau harus rajin. Yang ketiga adalah bisa mengendalikan emosi. Ini juga bisa kamu terapkan di dalam hubungan dengan pasangan kamu. Gitu. Oke? Sip, nih katanya Ruk Tielching, kalau aku mah selalu dengan dada senyum kok. Jadi bosku bingung mau marahin aku. Jadi kalau dimarahin senyum kitanya gitu loh. Mantap kok infonya. Dulu saya di Taiwan takut dengan bahasanya, puji Tuhan sampai sekarang. Alhamdulillah, mantap ya. Kadang aku ngomong gitu sama nenek pakai bahasa Jepang, bahasa Jawa, ngakak kak. Bisa juga kepala pusing, bisa juga ngomong kasar. Oke, mantap, mantap. Oke, jadi moga-moga bermanfaat ya sharing hari ini ya. Sharing hari ini moga-moga aja bermanfaat. Terus yang baru join bisa langsung dengerin siaran ulangnya ya. Biasa bisa didengerin diputar ulang. Terus yang buat teman-teman yang di Indonesia yang punya ya ini untuk menjaga apa namanya saling menjaga waktu kita karena waktu itu paling berharga. Ya, kalau benar-benar sudah siap, udah niat, udah siap, silakan langsung hubungin WhatsApp tadi dan juga linknya udah gua klik. Udah kasih, tinggal ditekan aja, itu langsung lompat ke WA-nya Pak Boni. Oke, nggak ada biaya di tempatnya Pak Boni. Nanti kalau misalnya kita tahu kamu di daerah mana, nanti kita akan arahkan ke PT yang dekat dengan kalian. Ya, kemudian kalian langsung bicara sendiri, negosiasi sendiri. Oke, mengenai masalah berapa nunggu lauknya berapa lama, biayanya berapa, itu kita nggak bahas di sini, nggak bakal juga dijelaskan oleh Pak Boni karena kita nggak tahu kebetulan kamu dapatnya di pabrik yang mana. Karena semuanya masih kita coba cocok-cocok. Oh, kamu cocoknya sama di tempat ini, tempat itu, tempat ini. Terus yang daerah kamu di PT mana dan segala macamnya, itu akan nanti bakal disampaikan sama PT nanti. Oke guys ya. Semoga dengan sharing hari ini bisa membuat kalian bersemangat dan semangat ya dalam memulai aktivitas dan juga memulai pekerjaan di setiap harinya. Oke, salam sukses guys, salam optimis. Saya di sini Agung Sunarto, pamit dulu ya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye bye.